Baik, kita lanjutkan dengan materi logout tagout. Ya, kalau kita lihat dari sini gambarnya adalah gembok-gembok ya. Ini maksudnya log itu memang dikunci. Lalu tag ini ya diberi tanda. Seperti do not operate ya. Atau dalam pemeliharaan atau dalam perbaikan dan sebagainya. Oke, pengertian dari LOTO. Logout, tagout. Logout dan tagout adalah safety prosedur isolasi yang sangat penting. Ya, di saat kita bekerja dengan peralatan listrik bertegangan tinggi atau gas steam ya. Jadi tekanan gas bertekanan, eksplosif dan toksik material ya. Material-material beracun untuk melindungi karyawan atau pekerja dari cedera ringan atau bahkan serius ya, terlebih fatality atau kematian. Serta perlindungan terhadap harta perusahaan, company property, untuk kelancaran operasi yang aman dan selamat. Setiap tahun banyak pekerja yang cedera, kadang-kadang kematian. Ya. Nah, ini karena mereka bekerja dengan peralatan mesin, lalu karena tidak dikunci, ada orang atau temannya yang mungkin nggak tahu langsung di on kan. Nah, lalu mereka terpapar dengan bahaya daripada mesin tersebut. Jadi sebenarnya karena ketidaktahuan ya. Jadi ada aja pekerjaannya. Nah, makanya sekarang ini selalu wajib ada prosedur logout tagout ya di perusahaan-perusahaan tersebut. Kejadian seperti ini bisa dicegah dengan melakukan prosedur lock, penguncian, kemudian tagging ya, pemasangan label atau tag, serta isolasi, yaitu proteksi sementara ya dengan benar. Maksud dan tujuannya adalah kebutuhan dari prosedur pengisolasian dan penguncian serta pemasangan label dengan benar dimaksudkan untuk pekerjaan yang sifatnya mendadak dan tidak rutin, baik pemasangan, perbaikan, dan inspeksi di mana harus dilakukan. Jadi, umpama kita sedang melakukan perbaikan terhadap satu mesin. Nah, mesin itu kan biasanya ada sumber powernya. Mungkin sumber powernya berada satu tempat ya. Ada yang jauh, ada yang dekat dari tempat mesin itu sendiri berada. Nah, saat kita sedang melakukan pemeliharaan, umpamanya penggantian oli atau pembersihan bagian-bagian mekaniknya. Nah, di saat itulah contohnya kita harus mengunci ya sumber powernya. Jadi harus dikunci seperti ini. Karena ini kalau di on kan, ya berarti mesinnya bekerja dan kita mungkin terpapar. Jadi supaya orang nggak bisa on kan, ini dikunci. Lalu kalau mereka bertanya, kenapa nih? Mereka akan lihat tandanya ya. Sedang dalam perbaikan, nah, gitu. Jadi mereka ngerti. Nah nanti kalau umpamanya yang bekerja ada 2 orang, gemboknya 2. Jadi nggak bisa kita sendiri yang pegang, padahal kita bekerja berdua. Karena kalau kita lupa, terus selesai kita kerja, kita langsung buka, ya, kita langsung buka, ini bisa dihidupkan orang, padahal masih ada orang lainnya kan. Jadi satu gembok, satu pekerja. Kalau ada beberapa pekerja di mesin yang sama, ya berarti tergantung jumlah pekerja itulah gembok yang harus dibuat ya, dikunci seperti ini nih, dari gambarnya. Ya, ini kan bisa sampai 6 ini. Ini baru 1. Ya, jadi bisa sampai 6. Bahkan ada mungkin bisa lebih banyak. Kemudian pengisolasian sumber energi atau listrik agar aman dan dilabel untuk mengindikasi bahaya kepada orang atau petugas yang bertanggung jawab
bila akan melakukan pemutusan aliran atau memasukkan kembali ya, diisolasi sumber energinya. Nanti ada tulisan seperti out of service ya, tag-nya, atau sedang dalam pemeliharaan. Ya, kita bisa bikin labelnya atau tag-nya ini sesuai, mungkin bisa pakai bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia, tapi jangan dengan tulisan Cina, mungkin ntar nggak ada yang ngerti. Ya. Out of service tag yang biasanya berwarna kuning dan hitam ini selalu digunakan sebagai tanda bahwa peralatan atau machinery atau equipment tidak boleh digunakan selama perbaikan atau servis dalam jangka waktu tertentu selama perbaikan berlangsung sesuai tanggal tertulis pada tag tersebut. Ya. Jadi mungkin nanti ada tanggalnya juga sampai kapan nih akan tidak bisa diaktifkan. Kemudian bisa juga kita taruh danger tag ya. Ada label yang berwarna merah. Kalau ini tadi service tag warna kuning, merah, dan putih. Yang memasang adalah pekerja yang benar-benar menguasai bidang isolasi. Penguncian dan pemasangan tag atau label serta prosedur dan telah mengikuti pelatihan lockout tagout. Kemudian ada lagi namanya status tag. Status tag ini biasanya berwarna putih ya, bertuliskan jangan dioperasikan atau dijalankan ya. Do not operate. Nah, gitu. Hal ini dimaksudkan ada perbaikan atau servis yang masih berlangsung sehingga akan melindungi pekerja atau karyawan sedang bertugas pada peralatan tersebut. Kemudian ada gemboknya ya, padlock. Gembok adalah alat pengunci yang harus dimiliki oleh setiap petugas secara individu atau perorangan. Hal ini dimaksudkan ya, seorang tagger memiliki padlock dan anak kunci sendiri ya, tag yang akan dipasang serta diisi apabila akan digunakan. Ya, seperti ini. Digembok, kemudian diberi tag tanda atau label. Competent person adalah orang atau petugas yang kompeten ya, yang dapat melakukan pekerjaan tugas pengisolasian atau penguncian dan pemasangan tag atau label dengan benar sesuai prosedur yang berlaku dan telah mengikuti pelatihan. Nah, jadi dia harus tahu juga ya, sudah diberi pelatihan maksud dan tujuannya. Jadi kalau dia nggak tahu, nanti dia pikir, wah ini mah prosedur yang lebay gitu. Ngapain perlu kunci-kunci atau ngapain perlu di-tag gitu kan. Karena nggak tahu, jadi memang harus kompeten person dan sudah paham ya maksud dan tujuan daripada pemberian label dan juga penguncian ya, lockout, tagout. Kapan mengunci dan memasang tag ya? Penguncian akan dilaksanakan bila ada perbaikan rutin, ya, overhaul, inspeksi, dan emergensi oleh pihak maintenance atau pihak ketiga sehingga harus dilakukan pemutusan aliran power supply ke unit tersebut ya atau de-energize. Kemudian untuk tanda tag ya, ada tanda danger, status, dan out of service ya. Ya, untuk danger tag dipasang oleh person in charge pada saat akan dilakukan perbaikan atau service unit ya, setelah padlock dipasang pada main breaker local panel. Kemudian tanda out of service ini dipasang pada saat perbaikan service unit. Ya, contohnya ini untuk pompa, kompresor, rotating equipment, mesin ya. Belum dapat diselesaikan dan masih akan berlanjut. Ya, jadi pertama danger tag, kalau masih perlu berlanjut pakai out of service tag. Lalu ada lagi status tag, dipasang pada saat perbaikan inspeksi akan dimulai, sehingga inspection atau equipment atau mesin tersebut aman buat tim maintenance. Yang dimaksud dengan pemberian energi, ini adalah mengalirkan kembali aliran listrik ya, dengan membuka padlock dan tag. Setelah pekerjaan atau perbaikan servis selesai, dan diterima oleh pihak operation atau production setelah mendapat persetujuan bersama melalui proses pengecekan atau tes secara teliti dan seksama kemudian power masuk. Jadi nanti kalau untuk diaktifkan kembali, ini setelah ada laporan pekerjaan selesai gitu ya. Nah, sebenarnya yang diisolasi ini nggak hanya energi listrik,
banyak energi lainnya. Kemarin kita sudah bicarakan pada waktu di ruang terbatas ya. Di ruang terbatas itu umpamanya contohnya tangki. Tangki itu kan ada pipanya yang mengalirkan nanti mungkin apakah cairannya bahan bakar ya, bensin atau minyak tanah atau solar atau bahan kimia ya. Nah, nanti itu ada katupnya. Jadi saat tangki itu akan dibersihkan ya atau di maintenance atau ada perbaikan, maka aliran daripada katupnya ini ya, valve-nya, pengunci kayak keran pipa di rumah gitu. Nah, ini dikunci. Maksudnya dikunci supaya nggak ada yang bisa buka gitu. Cara nguncinya mungkin dibuatkan semacam kotak ya, sehingga nutupin seluruh katup itu, sehingga orang nggak bisa buka gitu kalau dikunci. Dan diberi tanda. Jadi nggak hanya energi listrik aja, tapi juga untuk segala macam pekerjaan yang kira-kira akan membahayakan. Ini yang dinamakan loto ya. Program pengendalian energi. Pengertian pengendalian energi adalah program yang menganut falsafah bahwa setiap sumber energi yang ditimbulkan secara mekanis ya, selalu dapat dikendalikan untuk keselamatan dan kebutuhan sesuai kondisi yang ada, di mana besarannya akan sangat bergantung pada desain atau perencanaan dan rancang bangun yang dilengkapi dengan kontrol sistem. Pada era teknologi sekarang, alternatif sumber energi dicari untuk kebutuhan hidup rumah tangga dan industri serta kelangsungan hidup orang banyak. Tujuan lain yang tidak kalah pentingnya adalah hemat energi. Ya, jadi ada juga untuk pengendalian energi ya, lockout takeout ini. Ya sama aja dulu kalau kita nelpon, ya pakai telepon kantor waktu belum ada HP, itu bisa diatur tempatnya maksimal 3 menit. Rata-rata kayak gitu kayaknya. Udah 3 menit bunyi tut, tut, tut. Nah, 10 detik kemudian tuk langsung putus. Konsepnya hampir sama seperti konsep loto ya. Di dalam mengendalikan energi, satu hal yang harus kita lakukan pada tahap awal adalah mengenal bahaya listrik ya. Kemudian sehingga untuk menciptakan iklim kerja yang aman, lakukanlah locking out dan taking out sebelum bekerja pada peralatan listrik dan mesin. Setelah kita matikan sumber aliran listrik baik ke main breaker maupun ke mesin ya, local panel. Ya nanti kalau bekerja dengan listrik ya mati panelnya dong. Ya, sumber asal daripada listriknya. Dan tombol on off di mesinnya juga dimatikan ya. Tapi nggak perlu dikunci ceritanya. Yang dikunci adalah di main breaker sini. Energi yang kita miliki harus kita kendalikan untuk kehidupan kita dengan menciptakan iklim kerja yang aman dalam mengantisipasi tegangan ya, listrik dan arusnya yang berubah-ubah untuk mencegah terjadinya electric shock, ya, kebakaran maupun kulit terbakar ya, atau kejatuhan suatu benda. Hal-hal yang dapat kita lakukan dalam pengendalian energi adalah amankan semua konduktor walaupun pemutusan aliran sudah dilakukan. Ya, jadi semua konduktor kita harus perhatikan ya, jangan sampai nanti walaupun sudah dimatikan aliran listriknya, ada konduktor lain ya, yang orang pikir nih kok mengganggu banget, ini saya mau bekerja apa harus dihidupkan. Nah, dia cari cara lain, lalu disambungkan dan akhirnya kita terpapar kepada bahaya. Lakukan lockout dan take out pada semua sirkuit dari mesin, ya. Cegah terjadinya overload wiring dengan cara menggunakan ukuran dan jenis tipe yang standar dan benar. Jadi jangan sampai terjadi pembebanan lebih ya pada satu ini colokan sini, umpamanya banyak alat dimasukin, akhirnya terjadi arusnya terlalu besar untuk ini, kabelnya jadi panas gitu. Isolasi peralatan listrik yang terbuka, wiring connection, terutama di area terbuka di outdoor. Gunakan residual current device untuk unstable current ya, untuk menstabilkan arus listrik RCD.
Gunakan silicone insulation pada panel cover. Jadi isolasi dari bahan silikon ya, yang tidak mengantarkan listrik. Lalu kalau kita bicara kepada electrical safety, ya, jadi listrik ini bahayanya adalah sentuhan langsung dan sentuhan tidak langsung. Sentuhan langsung itu maksudnya menyentuh bagian bertegangan daripada kabel listrik. Mungkin ada kabel yang terbuka ya, tersayat, sehingga itu apabila tersentuh oleh kulit kita langsung terkena setrum ya, langsung lengket dia. Nah, itu bahaya sentuhan langsung. Jadi sentuhan langsung ini juga bahayanya adalah apabila kita tersetrum itu lebih daripada 1 menit umpamanya. Karena listrik ini akan menjadikan tubuh kita ini sebagai media. Jadi listrik ini seperti air ya. Air itu selalu mencari tempat yang lebih rendah. Listrik juga mencari tegangan yang lebih rendah. Jadi dari tegangan listrik itu kan umpamanya 220 volt. Ya. Apabila kita pegang, dia akan menjadikan tubuh kita media mengalir ke bumi. Bumi ini 0 ya. Netral. Sehingga dia akan mengalir dari tegangan yang 220 ke 0. Sama seperti air ya. Dari tempat yang tinggi ke yang rendah gitu. Nah, itu jadi tubuh kita dijadikan media ya, untuk dia ke bumi. Nah, kalau ini berlangsung terus, ya, apa yang terjadi dengan tubuh kita saat dilewati oleh aliran listrik? Ya? Pertama, degup jantung itu akan terganggu. Kadang-kadang orang yang kurang kuat, itu dia jantungnya kaget gitu, dia langsung berhenti. Nah, saat itulah orang itu dikatakan mati gitu ya. Nah, gitu itu bahayanya listrik. Tapi ada juga orang yang tahan ya sampai bermenit-menit. Namun, bahayanya adalah itu sebenarnya aliran listrik itu sambil menghisap ya. Lama-lama tubuh kita jadi kering juga gitu. Kayak orang dibakar gitu. Nah, itu jadi bahaya sentuhan langsung. Tindakan dan perilaku yang berbahaya. Ya, tindakan berbahaya itu tidak mematuhi peringatan. Udah ada peringatan, awas, tegangan tinggi umumnya. Masih coba dipegang. Tidak mengikuti prosedur kerja ya. Suka bypass ya, atau malas ngikutin prosedur. Melanggar peraturan kelistrikan PUIL ya. Ini PUIL ini persyaratan umum instalasi listrik. Ya, jadi ada peraturan-peraturan, konsep standar instalasi harus begini, tapi kita pengen yang cepat aja. Seperti yang kebanyakan terjadi adalah pembangunan instalasi listrik itu tidak memenuhi standar PUIL. Sehingga contohnya mereka pakai kabel yang tipis ya. Padahal aliran listrik yang mungkin akan mengalir situ umpamanya 10 ampere. Mereka hanya pakai kabel yang hanya mampu dilewati maksimal 6 ampere. Harusnya ya. Ya, akibatnya setelah rumah itu ditinggali atau bangunan itu, pasang peralatan listrik segala macam, harusnya mengalir lebih dari 6 ampere dan kabel itu akan panas. Nah, saat dia panas, dia mungkin akan mencairkan ya, PVC yang menutupi kabel tersebut, ya, kawatnya, dan mungkin bisa menimbulkan percikan api. Nah, kalau ada benda-benda yang mudah terbakar, mungkin ya itu akan langsung timbul kebakaran. Nah, ini yang sering terjadi ya. Jadi makanya sekarang listrik itu wajib ada sertifikat pemeriksaan ya sebelum digunakan instalasi listriknya.
Dan sertifikat pemeriksaan itu ada sertifikat pemeriksaan dari secara teknisnya, ada secara K3-nya. Ya. K3 ini nanti dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Nah, karena itu ya, karena kontraktor seringkali melanggar peraturan persyaratan umum instalasi listrik. Kemudian tindakan berbahaya lainnya adalah tidak hati-hati, ya, tidak ahli tetapi melaksanakan pekerjaan listrik, ya, atau bekerja dalam keadaan mabuk. Kemudian bekerja dalam keadaan tidak sehat badani maupun rohani, ya. Mungkin mentalnya sedang sakit, ya, stres atau apa, memaksa bekerja. Atau tidak menggunakan alat yang sesuai, atau bekerja dalam keadaan yang basah, atau tidak memiliki kewenangan, ya. Nah, listrik sekarang harus memiliki kewenangan, ya, yang dikeluarkan oleh pemerintah. Seperti ada teknisi K3 listrik, ya. Kemudian dari instansi lainnya dia harus punya sertifikasi kompetensi dan sebagainya. Nah, tanpa itu berarti dia tidak berwenang, ya, untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan listrik. Kalau tetap melakukan berarti namanya tindakan yang berbahaya atau unsafe act. Nah, kita sudah pelajari di dasar-dasar K3, unsafe act itu adalah penyebab 96% terjadinya kecelakaan kerja. Perilaku yang berbahaya. Ya. Kalau ini tadi tindakan yang berbahaya. Kemudian perilaku yang berbahaya tidak disiplin, tidak bekerja dengan sungguh-sungguh, ya, mengambil keuntungan sendiri, tidak memikirkan keselamatan orang lain, ya, dan juga tidak memikirkan keselamatan diri sendiri. Mungkin. Tidak tanggung jawab kurang, tidak bisa diatur, ya, emosional. Kalau dikasih masukan atau ditegur, langsung emosi. Cenderung melawan perintah, malas, dan masa bodoh. Ya, ini biasanya sifat-sifat yang saling berhubungan, ya. Orang yang malas dan masa bodoh itu biasanya cenderung emosional, ya, cenderung melawan perintah, tidak bisa diatur, tanggung jawab kurang. Jadi saling berhubungan. Bukannya dia tanggung jawab kurang, tapi dia tidak emosional. Enggak, pasti ada hubungannya. Nah, ini perilaku yang satu paket lah istilahnya. Jadi kalau ada pekerja yang malas dan masa bodoh, pasti orangnya emosional, ya, tidak bisa diatur, tanggung jawab kurang, suka melawan perintah, ya, tidak memikirkan keselamatan orang lain, tidak. Jadi ini perilaku yang berbahaya sebenarnya satu paket. Kemudian ada sentuhan langsung ini kemungkinan karena tidak tahu, ya, tidak tahu ada kerusakan, tidak tahu ada instalasi salah, atau dia tidak berwenang, ya, memiliki kompetensi, mudah nervous atau gugup. Nah, ada orang suka gugup gitu. Itu sudah bawaan dari orok mungkin, ya. Jadi apa-apa gugup. Nah, nggak bisa salahin juga. Nah, orang sepertinya memang harus lebih ekstra hati-hati. Atau tidak mengerti, ya. Kemudian tidak ada tanda peringatan, ya. Label-label nggak ada. Prosedur tidak diikuti, atau kondisi mental yang tidak mendukung. Ya. Lagi stres, ya, mudah tersinggung, mudah marah. Lalu ada namanya sentuhan tidak langsung. Jadi kalau kita sentuhan langsung, mungkin ada yang marah gitu, ya, kalau sentuh langsung. Tapi kalau disentuh tidak langsung, dia nggak marah gitu. Ya, bukan orang, ya. Di sini listrik maksudnya. Sentuhan tidak langsung itu adalah sentuhan dengan bagian konduktif yang bertegangan apabila ada kerusakan, ya. Ini maksudnya ini ada kawat bertegangan. Jadi kita megang suatu alat yang terbuat dari logam. Nah, dengan alat ini menyentuh bagian bertegangan ini, maka kita akan tersetrum. Itulah sentuhan tidak langsung. Sama bahayanya, ya, dengan sentuhan langsung. Nah, hampir sama aja lah sentuhan tidak langsung biasanya karena orang tidak tahu, tidak sengaja, ya. Yang sering tidak sengaja. Nah, tanpa sengaja dia alatnya yang terbuat dari logam,
tersentuh bagian bertegangan dan dia juga kesetrum. Tidak mengerti atau tidak ahli, ya, tidak berwenang, ya, nggak punya sertifikat kompetensi, keadaan gelap. Wah, susah juga nih kerja dalam keadaan gelap. Kemudian posisi kerja tidak aman, atau keadaan kondisi mental tidak mendukung, dan perilaku tidak sesuai dengan pekerjaan. Ya, ini biasanya perilaku-perilaku yang berhubungan dengan terjadinya sentuhan tidak langsung. Lalu ada sambaran petir. Sambaran petir juga sama, ya. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Nah, kalau yang langsung itu ya kita ceritanya berada di satu dataran. Jadi dataran ini nggak ada bangunan, nggak ada pohon-pohon. Kita yang paling tinggi. Contohnya kayak di areal persawahan atau lapangan bola gitu, ya. Nah, saat itu hujan rintik-rintik. Wah, petir mulai muncul. Ya, itu sama aja ngantar nyawa, ya. Jadi siap-siap aja disambar petir gitu. Jadi kalau saat kita berada di satu lapangan, ya, yang luas, tidak ada yang lebih tinggi dari kita, terus hujan mulai turun, ya, langsung aja cari, ya, evakuasi, cari tempat yang ada bangunan atau ini yang lebih tinggi daripada kita. Kalau enggak, kita jadi sasaran sambaran petir, ya, karena petir akan menyambar bagian yang terdekat untuk sama seperti listrik, ya, dia mencari tegangan yang lebih rendah dari dia. Itu bumi. Bumi kan nol, netral. Sehingga dia akan menyambar bumi, tapi mencari tempat yang terdekat. Ya, kalau kita yang paling tinggi situ, kita yang ada sambar. Kalau sambaran tidak langsung ini bisa sambaran tegangan. Jadi petir nyambar tiang listrik, ya. Jadi contohnya ini. Terus ada tegangan menjalar gini, ya, tegangan langka. Nah, saat kita berada dalam radius, ya, radius tegangan langka itu kita akan terkena sambaran juga, ya. Walaupun tidak separah sambaran langsung. Kemudian ada ledakan, ya. Ya, ledakan ini berhubungan mungkin dengan salah operasi, pemeliharaan kurang, salah spesifikasi, hubungan singkat, short circuit, atau berada di daerah gas eksplosif, ya. Lalu jarak antara dua konduktor terlalu dekat. Ya, saling bersentuhan akan menimbulkan mungkin percikan yang kuat yang dapat seperti ledakan gitu. Faktor yang mendorong terjadinya bahaya listrik atau kebakaran. Jadi ya ini nih, satu colokan tapi disambung-sambung sehingga bisa banyak. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, artinya apa? Ini kabel di sini, ya, mungkin didesain untuk hanya 1-2 ampere. Nah, ini ada pakai kulkas, ya, kulkas saja narik udah berapa ampere tuh. Lalu mungkin microwave, lalu mesin cuci, terus TV, ya, terus pemanggang listrik. Ini semua akhirnya arus yang mengatur sampai 10 ampere. Ya, ini itu yang tadi saya bilang kabelnya panas, mungkin bisa terjadi kebakaran. Overload, ya, jadinya, kelebihan beban. Atau di sini, ya, kabel sudah terkupas, dua konduktor akan saling bersentuhan. Pekerjaan yang mengandung bahaya. Pekerjaan dilaksanakan pada keadaan masih ada tegangan listrik, ya. Pekerjaan seperti ini memerlukan keahlian yang khusus, peralatan khusus, prosedur, pengawas, pelatihan khusus, ya. Nah, semuanya itu sebenarnya sudah diatur dalam PUIL, ya, Persyaratan Umum Instalasi Listrik. PUIL 2000 terbaru sekarang PUIL 2011 kalau nggak salah. Cuman PUIL 2000 masih
cukup relevan lah, baik untuk digunakan. Nah, dalam PUL 2000 untuk klausul 994, jarak minimum aman kerja dari perlengkapan yang bertegangan ialah jarak di luar di mana dianggap dapat bekerja dengan aman. Untuk berbagai tegangan, jarak minimum aman kerja sebagai tabel berikut ini. Ya, kalau tegangannya itu 1 kilovolt ya, atau 1000 volt. Jarak aman minimum itu 50 cm. Kalau 12 kilovolt atau 12.000 volt, 60. 20 kV, 75 cm. 36 kV, 100 cm atau 1 meter. Kenapa harus ada jarak? Karena ada medan listrik. Ya, ingat, medan listrik. Semakin besar tegangannya, medan listriknya juga jangkauannya semakin tinggi. Maka ini yang dipersoalkan saat SUTET ya, saluran umum tegangan ekstra tinggi. Yang tegangannya itu di atas 500 kV. Ya mungkin dia bisa mencapai 2 atau 3 meter. Sehingga saat SUTET itu melewati suatu pemukiman penduduk, ya walaupun jaraknya lebih daripada 5 meter ya, bahkan 10 meter, tapi orang berpikir mungkin tetap aja ada pengaruhnya gitu. Ini yang diklaim, yang sering kita dengar mungkin di berita. Persyaratan yang perlu diperhatikan ya saat memasuki ruang kerja listrik, mendapat izin dari petugas yang berwenang, ditemani paling sedikit 1 orang ya untuk saling mengingatkan kemungkinan bahaya dan saling membantu. Dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Ya, tidak baru diputusin pacar gitu ya. Kemudian membawa atau memakai perlengkapan pengaman dan memperhatikan rambu-rambu peringatan. Ya ini yang harus diperhatikan saat memasuki ruang kerja listrik. Kemudian korban atau penyebab ya. Manusia. Manusia itu kalau konsumen ya, bukan pekerja. Ini karena dia tidak mengerti bahaya, tidak tahu, tidak ada tanda peringatan, instalasi rusak, salah gunakan alat. Ya. Kemudian kalau pekerja listrik, ya, bekerja dengan prosedur kerja yang salah, tidak mengerti prosedur, alat kerja salah ya, atau rusak mungkin, instalasi alat rusak, tidak ahli, ruangan sempit, lingkungan tidak baik, mental tidak siap, tidak disiplin. Nah, ini penyebab-penyebabnya. Kenapa ada korban? Ya, mungkin sentuhan langsung, sentuhan tidak langsung. Nah, jadi ada kerusakan alat, ada kerusakan instalasi. Jadi harus diperhatikan ya. Cek dulu nih, alat bekerja dengan benar atau enggak. Kemudian instalasi listriknya ya. Jadi sebelum bekerja, mungkin perbaikan atau apapun, semuanya harus dicek. Untuk mengatasi hal tersebut, di atas diperlukan ya, regulasi dari pemerintah yang mengatur ya, supaya orang mau bekerja dengan aman dan selamat ya. Lalu standar-standar ya, standar-standar internasional, kemudian SOP, standar-standar internal ini, ya, prosedur kerja. Lalu mungkin pelatihan, kursus pendidikan, kemudian pengawasan ya. Lalu organisasi kerja yang baik, kemudian komitmen manajemen ya untuk keselamatan dan kesehatan kerja, serta disiplin atau suasana kerja yang baik dan nyaman. Untuk konduktor satu fase ya, saat itu konduktor aktif dengan warna merah atau coklat dan satu konduktor netral dengan warna hitam atau biru muda. Jadi satu fase itu kalau listrik kan biasanya ada yang listrik yang di jalan itu ada 3 ya atau 4. Jadi 3 fase plus netral. Nah, yang masuk ke rumah biasanya itu netral dengan satu fase. Kalau industri kadang-kadang mereka pakai 3 fase ya. Jadi RST ya, merah kuning biru plus netralnya, hitam. Jadi kalau masuk ke rumah ini mungkin yang hitam plus merah atau biru atau kuning ya. Standar Indonesia kita pakai red, yellow, blue ya. Red, yellow, blue.
netral, black. Warna menurut Boyle merah, kuning, biru ya. Grounding adalah hijau atau hijau kuning. Pada keadaan normal, seharusnya tidak ada arus yang mengalir melalui grounding. Tetapi bila terjadi kegagalan atau kerusakan, maka arus akan mengalir ke tanah ya sebagai proses dari pemutusan arus melalui putusnya sekring atau terbukanya circuit breaker. Jadi untuk pengaman ya, semua peralatan listrik itu harus di grounding. Kenapa? Bila terjadi tegangan lebih ini akan dibuang ke bumi ya, di ground. Arus adalah penyebab utama dari cedera karena shock listrik ya, dan tegangan adalah yang menggerakkan arus tersebut. Ya, ini rumus daripada arus ya. Arus sama dengan tegangan dibagi hambatan. Arus arah DC, arus bolak-balik AC ya. DC ini direct current, AC ini alternating current. Bedakan dengan AC pendingin ya, air conditioner. Kalau bicara listrik, AC itu alternating current atau arus bolak-balik. Jadi karena kerjanya bolak-balik, bolak-balik. Ya. Kalau ini searah. Ya. Jadi ini biasanya kalau di peralatan elektronik kita itu, nanti kan ada adaptor ya. Nah, adaptor itu akan merubah arus bolak-balik menjadi arus searah. Karena untuk smartphone itu elektroniknya bekerja dengan arus searah. Frekuensi arus bolak-balik di Indonesia 50 Hz ya. Sama dengan di Jepang. Dengan bentuk sinusoidal, tenaga listrik yang dibangkitkan dan disalurkan untuk pemakaian umum dan industri umumnya adalah arus bolak-balik 50 Hz. Kemudian tegangan umumnya adalah 220 volt. Jadi di beberapa negara masih ada yang memakai tegangan 110 volt. Ya. Indonesia juga dulu sempat pakai 110 volt. Dan akhirnya distandarkan menjadi 220. Nah, sebenarnya bahayanya nggak jauh beda antara 110 dengan 220. Tapi tentunya pukulan 220 mungkin lebih tinggi ya, 2 kali lipat daripada 110 volt. Nah, kalau orang terkena aliran listrik bisa terjadi luka bakar ya. Jadi orang yang mengalami kejutan listrik maka badannya menjadi bagian dari rangkaian listrik tersebut ya. Karena pasti tegangan atau arus itu akan mengalir dari tubuhnya menuju ke ground. Makanya kalau kita berada tidak menyentuh bumi, kita nggak kesetrum. Ya. Jadi kalau kita pegang tegangan yang di atas tuh sutat tuh yang sampai 500 kV. Kalau kita pegang tanpa menyentuh bumi ya, bergantungan kayak burung gitu ya. Burung kan sering hinggap. Karena kalau kawat-kawat yang tegangan ekstra tinggi itu tidak pakai pelapis ya, seperti kabel di rumah. Dia kabel telanjang gitu aja. Nah, itu apabila kita pegang langsung, nggak nyentuh bumi, ya nggak apa-apa. Karena listriknya nggak ngalir di dalam tubuh kita. Listriknya baru ngalir melewati tubuh kita apabila kita nyentuh bumi. Jadi kita menjadi media di mana dia mengalir menuju bumi. Tenaga kerja. Pelayanan instalasi listrik harus dilakukan oleh tenaga kerja yang khusus dan terlatih untuk tugas itu, atau bila tidak mungkin oleh seseorang di bawah pengawasan dan petunjuk petugas yang ahli. Ketentuan ini tidak berlaku untuk pelayanan saklar dan tusuk kontak dan penggantian lampu dan proteksi lebur instalasi rumah. Ya, kalau diganti lampu ya kita juga bisa, walaupun kita nggak bersertifikasi. Kalau harus manggil petugas PLN ya repot juga nanti. Tiap orang di rumahnya kalau ganti lampu harus manggil petugas PLN. Penanggung jawab ahli adalah seorang yang ahli yang ditunjuk oleh pengurus tempat bertanggung jawab atas atau tugas melayani dan memelihara instalasi listrik. Ya, tadi kebanyakan malah listrik jadinya. Ini baru mengunci bahaya energi atau lockout.
Lingkungan industri ya, peralatan equipment yang kunci seperti mesin-mesin listrik, generator, motor, transformator, instalasi pembangkit, instalasi sistem transmisi, instalasi sistem distribusi, instalasi tenaga, instalasi penerangan, instalasi sistem pengaman, instalasi pendukung, dan lain-lain. Ya, makanya nanti dipelajari ya, secara logika aja. Kalau ini ada sumber energi itu nggak harus listrik gitu. Terus kita akan melakukan suatu pekerjaan. Sumber energi ini kalau dibuka kita akan terpapar. Nah, jadi kita harus menutup sumber energi ini selama kita melakukan pekerjaan perbaikan. Nah, itu logika aja sih. Peralatan-peralatan dan instalasi listrik tersebut di atas dalam keadaan normal pun dapat menimbulkan bahaya bila mana tidak dilakukan penguncian dengan benar. Apabila ada kesalahan yang umum ditemui sebagai berikut ya. Umpamanya kesalahan perencanaan, kerusakan atau aus, kesalahan pemakaian instalasi, lingkungan yang tidak mendukung, kesalahan spesifikasi, kesalahan pemasangan, kesalahan memprediksi situasi, kurang pemeliharaan, dan lain-lain kerusakan. Jadi merencanakan juga kalau salah ya akan menimbulkan dampak yang negatif. Perencanaan dalam perbaikan. Jadi salah kita menempatkan pekerjaannya ya, salah mengatur waktu, pekerjaan dilakukan waktu malam umpamanya, ya, saat orang mengantuk dan sebagainya. Lalu orang yang kurang kompeten ditunjuk, nah itu bagian kesalahan perencanaan. Lalu peralatan-peralatan yang rusak ini juga dapat menimbulkan bahaya seperti ini kan. Ini ada kabel yang terkupas semuanya. Kalau menyentuh bodinya kan mungkin dari logam. Ya. Ini akan menjadi bertegangan gitu. Kemudian kesalahan pemakaian ya, tidak menuruti petunjuk. Makanya kalau kita untuk memakai satu alat, kalau belum familiar ya baca dulu manualnya atau petunjuk pemakaian. Lingkungan yang tidak mendukung. Ya. Jadi mungkin ada lingkungan pekerjaan yang berantakan dan kemudian kurang kerjasama ya dari teman-teman sekerja lainnya, itu dapat menimbulkan bahaya juga ya. Ya, seringkali terjadi teman kerja kita tidak mengingatkan gitu ya, bahwa ada bahaya dan akhirnya kita terpapar dengan insiden. Seperti pernah terjadi di perusahaan pabrik kertas ya. Jadi saat itu dia sedang mengecek di bawahnya ini tempat bubur kertas gitu. Jadi tempat menghancurkan kayu-kayu untuk jadikan bubur kertas. Nah, dia sudah pakai full body harness, tapi lupa dicantelin ke lifeline-nya. Nah, temannya ngelihat ya, tapi lambat memberitahukan dan akhirnya malah tiba-tiba langsung kepleset, jatuh langsung masuk ke itu. Ya. Dan habislah langsung. Kayu-kayu aja langsung jadi kayak bubur gitu. Jadi itu ya, itu kadang-kadang lingkungan tidak mendukung. Kesalahan spesifikasi, ya. Jadi jangan sampai spesifikasi yang kita inginkan malah kita pakai yang lain, ya menganggap tidak ada rotan apapun jadi. Ya mungkin akan menimbulkan suatu masalah nantinya. Kesalahan pemasangan, ya. Kesalahan pemasangan, ya sering menimbulkan masalah akhirnya. Kalau contohnya kita kalau
masang untuk arus listrik DC. Kalau umpamanya kutubnya terbalik juga, itu juga tidak akan bekerja peralatannya umpamanya. Atau apa? Dan bisa menimbulkan kerusakan mungkin ya. Kemudian kesalahan memprediksi situasi. Jadi jangan sampai dalam bekerja, terutama dengan alat-alat yang berbahaya, tegangan tinggi sebagainya, kita menganggap semuanya aman-aman aja. Saat kita menganggap semua aman-aman aja, disitulah kelengahan terjadi ya. Hingga tiba-tiba kita terpapar dengan resiko. Kemudian kurang pemeliharaan, itu akan menyebabkan peralatan berfungsi dengan kurang sempurna. Dan dapat menyebabkan hal-hal yang buruk. Penguncian atau lockout. Yang dimaksud dengan penguncian adalah memutuskan aliran energi yang masuk dan dihentikan dengan unenergized pada aliran utama, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan padlock, gembok, setelah handle di main breaker diturunkan, di-off-kan. Pemasangan padlock dimaksudkan agar aliran energi benar-benar aman dari human error. Apabila aliran hanya di-off-kan tanpa penguncian, bisa dibayangkan bahaya yang akan mengancam selama kegiatan berlangsung tanpa diketahui power energize-nya. Powernya dihidupkan. Kelalaian dan lupa adalah salah satu faktor penyebab yang sering ditemui di lapangan. Manusia, kurang pengetahuan, keadaan fisik tidak sesuai dengan peralatan, motivasi kurang, budaya yang tidak sesuai. Ini merupakan perilaku tidak aman yang dapat menimbulkan bahaya. Lalu dari sistem manajemennya struktur organisasi yang buruk, pembinaan yang tidak baik, prosedur kerja yang tidak baik, kepedulian manajemen yang kurang, pengawasan terhadap operasi, pemeliharaan, perencanaan kurang, artinya pengawasannya kurang lah gitu. Tidak menggunakan standar yang ada, SOP umpamanya. Prosedur keadaan darurat tidak baik, inspeksi pelaporan dokumentasi kurang baik, evaluasi keadaan sistem tidak ada. Nah, ini merupakan faktor manajemen yang dapat menimbulkan terjadinya hal-hal yang tidak baik dan mengarah kepada kecelakaan kerja. Ya, ini sebenarnya bagian daripada domino ya, teori domino dari S.W. Henry. Domino pertama inilah faktor manajemen. Jadi SOP-nya tidak sediakan atau kurang tepat ya, pengawasan kurang ya, standar nggak ada dan seterusnya. Mencegah gerakan mendadak. Gerakan mendadak adalah gerakan yang spontanitas atau human error yang sering terjadi karena refleks akibat keteledoran atau ketergesaan kita, di mana pada saat akan menangani peralatan listrik yang sudah energized, sehingga mengalami electric shock sesaat. Gerakan mendadak ini timbul tanpa kita sadari di saat melaksanakan tugas, pada saat bekerja dengan peralatan listrik. Di beberapa negara maju, masalah kelistrikan mendapat perhatian khusus mengingat cedera listrik selalu serious injury atau fatality. Kemudian ada RCD, Residual Current Devices, adalah alat yang dapat memprotek setiap pekerja dari cedera listrik. Jadi gunakan alat-alat yang sesuai untuk bekerja dengan aman dan selamat. Nah, gerakan mendadak ya, kadang-kadang kita membuat gerakan, sehingga saat terjadi gerakan mendadak ini mungkin malah kita jadi menyentuh peralatan listrik ya, yang sudah energized. Ya ini mungkin terjadi ya, mungkin di kita enggak, tapi kadang-kadang ada orang seperti itu ya. Saat dia kayak bergerak sendiri gitu ya, atau bergetar atau apa, dia menyentuh peralatan listrik. Ya ini berbahaya ya, karena gerakan spontanitasnya sulit dikontrol gitu.
Kemudian residual current device ini juga sebagai safety switch ya, yang merupakan electrical safety device yang dirancang dapat memutuskan aliran listrik apabila terjadi leaking atau bocor ke ground bumi yang didesain dalam waktu singkat dengan waktu pemutusan berkisar 10-50 milisecond. Jadi kalau di instalasi listrik kita pasang residual current devices ini, apabila terjadi kita menyentuh listrik, dia akan deteksi ini ya, dia akan deteksi ya dalam waktu sangat cepat ya, nggak sampai 1 detik, dia langsung akan shutdown. Jadi kita nggak akan terpapar dengan bahaya listrik. Semua elektrisian yang menggunakan electrical equipment ya, peralatan listrik, power tool, kabel extension telah diprotek bila menggunakan residual current device atau RCD ini yang dipasang permanen, dipasang pada switchboard atau di soket permanen. Residual current device sangat cepat mengurangi berbagai jenis electric shock, tetapi tidak memprotek aliran listrik langsung ke badan kita termasuk aliran ke ground. Jadi ada juga kelemahannya ya untuk sentuhan langsung. Ya. Tapi ada juga alat yang memang memproteksi seperti ini. Tapi biasanya dipasang itu di rumah-rumah yang ada anak kecil. Memang alatnya mahal. Ya. Jadi walaupun sentuhan langsung, dia akan langsung mendeteksi dan dia akan nge-trip. RCD memberikan proteksi perlindungan perorangan dari electric shock. Pencegahannya adalah berhenti sebentar, berpikir 2 kali, mulailah dengan hati-hati ya. Stop and think. Jadi dalam setiap pekerjaan berisiko tinggi, kita harus selalu stop and think. Maksudnya supaya kita mengembalikan kewaspadaan dulu gitu. Jangan bekerja terlalu terburu-buru. Pemeriksaan ulang untuk keselamatan. Melakukan pemeriksaan ulang, recheck and make sure adalah salah satu tindakan yang bijaksana dan aman. Banyak kekeliruan terjadi di lapangan hanya karena tergesa-gesa. Jadi hilangkan ketergesaan apabila kita sedang bekerja ya. Karena ketergesaan ini akan membuat kita kurang konsentrasi, kurang waspada. Ya, ketergesaan ini merupakan kebiasaan yang kurang baik ya. Ya, karena ketergesaan itu kadang-kadang membuat kita shortcut ya, pengen cepat-cepat. Jadi tidak mengikuti prosedur melainkan memotong prosedur yang ada. Ya, contoh. Jadi untuk bekerja kan harus dilakukan prestart checklist ya. Kita ngecek dulu semua alat. Ya, itu mungkin membutuhkan waktu 5-10 menit. Tapi kalau tergesa-gesa, udah kemarin barusan dicek, hari ini enggak. Ternyata ada yang terjadi waktu malam, ya mungkin akibatnya terjadilah insiden. Ingin cepat beristirahat, ya kurang disiplin, ingin cepat selesai, sehingga lupa atau lengah untuk melakukan pengecekan ulang. Apakah pemasangan sudah benar-benar sempurna dan aman. Adapun poin terpenting itu adalah sebelum pekerjaan dimulai, rencanakan dan diskusikan pekerjaan yang akan dilakukan. Perhatikan dan kenali bahaya sekitar lokasi kerja Anda. Lakukan konfirmasi izin dengan work permit system. Ya, untuk pekerjaan-pekerjaan dengan listrik tegangan tinggi, itu wajib kita membuat izin kerja ya. Isolasi electrical equipment ya, atau peralatan listrik, atau sirkuit yang akan dikerjakan ya. Jadi pastikan semua sudah terisolasi dengan baik, tidak ada kabel-kabel yang telanjang atau yang terbuka. Gantungkan danger tag merah hitam yang bertuliskan do not operate. Pasang safety barriers apabila diperlukan. Ya, safety barriers ya gembok ya. Pasang gembok, bukan diperlukan, memang harus. Namanya juga lock. Ya. Waspada saat bekerja di open area dari hujan. Karena air hujan ini merupakan konduktor ya, bisa mengantarkan listrik. Gunakan peralatan yang tepat dan benar. Ya, ini harus kita rencanakan dulu pekerjaan, kita kenali dulu bahaya-bahaya sekitar lokasi kerja dan terkait dengan pekerjaan kita.
Dan kalau bekerja dengan pekerjaan berisiko tinggi, kita buat izin kerja, sehingga pekerjaan itu sudah benar-benar diawasi dengan aman dan selamat. Ya. Melakukan pekerjaan servis. Pengertian pekerjaan servis adalah merupakan salah satu kegiatan reguler yang telah dijadwalkan untuk melakukan pengecekan rutin serta perbaikan semua peralatan, baik listrik, mekanik, dan instrumen secara teratur sesuai checklist yang dibuat. Sebelum pekerjaan dimulai, poin terpenting yang harus dilaksanakan adalah kembali ya, siapkan work permit atau izin kerja dan job safety analysisnya. Identifikasi atau kenali lokasi dan alat yang akan diservis. Lakukan persiapan secara lengkap sebelum pekerjaan servis dimulai. Ya. Seperti tools ya, dan peralatan keselamatan. Kemudian peralatan untuk tag ya, dan padlock. Pastikan power supply single line diagram. Ya. Jadi kita mengecek dulu nih bagian apa untuk sumber energinya ya. Arah jaringannya kemana aja single line diagramnya. Jadi kita sudah bisa membaca hubungan listrik ya antara bagian yang akan kita servis dengan sumber tegangannya ya. Kemudian pastikan setiap orang dalam posisi aman sebelum peralatan dan sirkuit yang akan di-lock atau di-on-kan kembali. Hanya orang yang berkompeten atau qualified person yang dibolehkan dalam melakukan tugas unlock atau re-energize sirkuit dan menentukan kondisi yang aman. Jadi yang melakukan lock out take out itu adalah orang-orang yang memang pekerjaannya dan pekerja yang qualified ya atau yang kompeten. Shut off sumber energi dan lock switchgear pada posisi off. Ya, jadi kunci ya itu tombol untuk switch ya untuk on off-nya. Pasang gantungkan danger tag setelah mengisi identitas tanggal, nama ya, jabatan Anda, kemudian nomor unit dalam tag yang akan digantung bersama padlock. Jadi kalau perlu informasi lainnya mungkin Anda berikan ya, nomor karyawan, ya. Tapi nomor rekening nggak usah ya. Jadi hal-hal yang penting aja. Memasang lock dan tag. Sebelum pemasangan lock dan tag, siapkan izin kerja work permit ya. Kemudian siapkan danger tag ya dengan tulisan umpamanya do not operate ya, yellow and white. Kemudian tempat gantungannya, lalu padlock-nya ya, padlock pribadi, dan grounding tools kalau memang diperlukan ya untuk menggrounding peralatan. Cek kembali titik poin yang akan dipasang. Kemudian periksa sebelum memberikan handle circuit, ya circuit breaker dari posisi on ke off. Yakinkan dan tes kembali apakah aliran listrik benar-benar sudah tidak ada. Jadi kita bawa alat ukur ya, avometer umpamanya, cek benar-benar tegangannya sudah tidak ada. Untuk pemasangan berkelompok atau grup, gunakan hanger kombinasi. Ya ini ya, bisa lebih dari satu. Kelompok yang menggunakan adalah umpamanya mechanical, electrical, instrumen, civil, konstruksi ya. Ya mungkin ada beberapa bagian ya dalam satu peralatan yang sama. Kemudian memasang lock dan tag. Ini untuk sign work permit. Lakukan switch off, kemudian isolasi, pasang tag yang sesuai, tes power supply apakah sudah benar-benar diisolasi. Selalu mengetes alat instrumen Anda. Ya, isi data-data Anda dalam tag, pasang padlock dan tag Anda sendiri pada titik lokasi.
Kemudian selama unit mesin masih dalam status out of service, tag harus tetap tergantung dan terpasang pada tempatnya. Tag dan padlock baru bisa dilepas atau dicabut bila pekerjaan atau maintenance atau inspeksi benar-benar sudah selesai. Jadi Loto ini berguna pada waktu pekerjaan servis, ya, pekerjaan maintenance, pemeliharaan, atau sedang dilakukan inspeksi, ya, pemeriksaan dan pengujian. Melepaskan lock dan tag. Jadi kalau pekerjaan sudah selesai, maka kita lepaskan nih lock dan tag. Kalau pekerjaan kita ya, kalau ada beberapa pekerjaan ya, biarkan aja yang lainnya. Jadi jangan sampai pekerjaan pas satu mesin ada 4 orang, kuncinya satu kita yang pegang, gitu selesai kita langsung cabut. Nah, ada yang nggak tahu langsung hidupkan ya akan terpapar itu yang lain. Ya, jadi pastikan sebelum Anda memasang loto apabila saat pemasangan lockout dan takeout akan dilaksanakan petugas yang berwenang ya, atau tagger tidak berada di tempat, maka atasan langsung atau HSE, superintenden dapat mengambil alih tugas tersebut, atau petugas yang sudah tunduk yang diberi wewenang penuh. Jadi, pastikan ya, bahwa saat memasang lockout dan takeout, petugas ya, yang akan memasang itu harus berada di tempat. Kalau bisa dicari gitu ya. Atau hubungi atasannya. Atau yang terakhir HSE superintendent ya, yang bisa mengambil alih tugas tersebut. Ya, ini tergantung prosedur pemasangan loto. Nanti kita masing-masing di perusahaan akan buat prosedur internal gitu ya. Sesuai dengan kebutuhan di perusahaan tersebut. Setelah pemasangan loto ya selesai, tag akan dicabut, namun petugas yang berwenang tidak berada di tempat, maka pencabutan atau melepas tag hanya boleh dilepas oleh superintenden atau petugas yang berwenang. Ya, kalau memang prosedurnya seperti ini, tapi biasanya yang berhak mencabut itu memang petugas yang berwenang. Jadi dia harus melepas gitu ya, kalau yang sudah selesai, jangan ngopi-ngopi dulu ya. Ngopi-ngopi dulu atau tidur dulu pulang ke rumah. Ya, sebulan kemudian baru dilepas. Wah, itu dimarah-marahin nanti sama bosnya. Jadi kalau memang sudah selesai, dia lepas kuncinya ya, gemboknya, tagnya. Kalau masih ada pekerja lainnya ya dia biarkan aja itu memang di situ. Tapi dia kan sudah selesai. Jadi jangan ngopi-ngopi dulu, ya santai-santai dulu gitu kan. Lupa langsung pulang tidur di rumah. Nah, kalau memang prosedur internalnya superintenden dapat melepas ya, menurut saya sih dapat beresiko juga ya. Ini harus pekerja yang bersangkutan. Mau biarpun direktur utamanya yang menyuruh, tapi nggak bisa ya, harus pekerja yang bersangkutan. Ya, nanti ada mungkin yang lebih dari satu, namanya penguncian berkelompok ya. Jadi di sini seperti ini. Ini masing-masing kunci. Jadi saat satu dilepas, ini nggak akan bisa dilepas. Sampai semuanya dilepas, baru ini bisa dilepas gitu. Ini namanya kombinasi hanger atau syscore. Nah, kalau terjadi pergantian shift ya, perbaikan service belum selesai dikerjakan, maka padlock dan tag yang masih terpasang harus diinformasikan ke shift berikutnya. Ya, jadi melalui satu sistem work permit. Jadi nanti work permit itu ada pekerjaan shift berikutnya gitu kan. Nah, nanti mungkin ada serah terima tugas atau bagaimana. Dan semua unit yang masih dalam perbaikan oleh tagger diberi wewenang dan bertanggung jawab atas semua lock dan tag yang masih terpasang.
Pemeriksaan periodik secara berkala. Untuk beberapa pekerjaan yang sifatnya jangka panjang, misalnya kegiatan konstruksi, ya, overhaul, turun mesin, ya, eh, pemadaman tahunan atau annual shutdown, atau pemasangan baru, perlu dilakukan pemeriksaan berkala langsung ke main breaker di mana terpasang padlock dan tag di beberapa unit yang cukup lama. Mungkin akan ada cukup lama nih pemasangan lockout tagout-nya, ya, untuk hal-hal seperti ini. Tujuannya untuk memastikan semua padlock dan tag masih terpasang di tempatnya, agar kegiatan perbaikan yang memakan waktu lama tetap terjamin dan aman. Bertindak yang aman dengan energi. Jadi, jauhi tindakan yang berbahaya, ya, tidak mematuhi peringatan, tidak mengikuti prosedur, melanggar peraturan standar listrik kuil, ya, tidak hati-hati, tidak ahli, tapi ngotot melaksanakan pekerjaan listrik. Atau bekerja dalam keadaan mabuk, ya. Mabuk cinta juga jangan, jadi berarti masih nggak konsen juga dia. Bekerja dalam keadaan tidak sehat badani maupun rohani, dan tidak menggunakan alat yang sesuai. Mengkaji ulang lockout dan tagout. Gunakan checklist sebelum memasang lock dan tag. Ya, kenali sumber listrik ke peralatan dan circuit breaker. Mengidentifikasi semua shut off, ya, dalam keadaan off sumber energinya. Ingatkan semua personel untuk mematikan aliran pada sumber energi di circuit breaker-nya. Matikan aliran listrik segera dan lock di switchgear. Lakukan tes pada local panel equipment untuk memastikan bahwa aliran listrik benar-benar sudah tidak ada. Lakukan pentanahan atau grounding bila diperlukan, ya. Untuk perlindungan tambahan aja, jaga-jaga. Selalu memasang tag setiap kegiatan demi keselamatan Anda. Hanya di-authorize untuk memasang dan membuka lock dan tag. Hanya orang yang authorize, ya, orang yang berwenang. Itu yang memegang gemboknya, itu kunci gembok. Jangan lupa jalankan semua acara prosedur, ya, seperti izin kerja, work permit, dan JSA. Langkah-langkah untuk memasang lock dan tag. Sebelum pekerjaan dimulai, buatlah rencana kerja dan lakukan diskusi kelompok. Perhatikan bahaya dan sumbanglah pikiran bagaimana mengatasinya. Lakukan konfirmasi kembali apa-apa yang akan diisolasi dengan mengecek single line diagram. Jadi harus baca lagi, ya, single line diagramnya, ya, untuk hubungan jaringan listriknya. Jadi sehingga bisa mengisolasi tempat yang tepat. Jangan sampai ini ada beberapa panel, lalu single line diagramnya alatnya hubungannya ke yang di tengah. Anda yang dikunci yang di sini, ya, sama dibohong gitu. Jadi kalau kurang yakin, kurang pasti, Anda cek. Sudah Anda lock out, tag out, pastikan apakah mesin yang sini tepat, benar, ya. Anda coba hidupkan tombol manualnya yang benar, nggak hidup, karena memang sudah ini. Tapi kalau ternyata salah, masih hidup, nah, berarti Anda salah baca gambar single line diagramnya. Isolasi electrical equipment dan circuit breaker-nya, pasanglah danger tag, ya. Do not operate. Pasanglah safety barrier bila perlu. Gunakan pentanahan atau grounding, ya, jika diperlukan dengan benar. Cek kembali semua peralatan instrumentasi. Mintalah izin atau otorisasi untuk melaksanakan pekerjaan Anda. Lakukan toolbox meeting untuk menjelaskan job yang akan dilakukan agar semua langkah yang akan diambil diketahui personel yang terlibat, ya. Jadi meeting dulu, ya, diskusikan dulu langkah yang akan diambil, ya, bersama tim. Setelah pekerjaan perbaikan, ya, servis selesai, cek kembali semua tools peralatan tidak yang tertinggal, bersihkan area kerja Anda dan rapikan semua peralatan. Pastikan kembali pekerjaan benar-benar telah selesai sebelum de-energize. De-energize, ya. Sorry, de-energize, dihidupkan kembali maksudnya. Beritahukan kepada semua anggota yang terlibat bahwa power akan masuk dan unit mau dites running.
sign off work permit-nya, izin kerjanya, cabut padlock dan danger tag dan do not operate tag-nya, pastikan semua aman sebelum Energize power supply, ya, dihidupkan kembali. Lepas dan cabut semua safety barrier, dan key point-nya atau titik utama intinya adalah bekerja dengan aman, termasuk mematuhi semua prosedur kerja perusahaan yang telah disepakati semua karyawan. Oke, itu semua materi mengenai lockout takeout. Ini akan menjadi sangat penting apabila kita memang bekerja dengan peralatan-peralatan yang membutuhkan energi yang perlu dikendalikan, ya, saat mungkin akan ada servis, ya, pemeliharaan atau pemeriksaan dan pengujian untuk peralatan tersebut. Jadi kita pastikan sumber energinya sudah dikunci dan diberi tanda, sehingga tidak ada orang yang akan menghidupkan saat pekerjaan, baik itu servis, perbaikan, pemeliharaan, ataupun pemeriksaan pengujiannya, yang dapat membahayakan petugas yang sedang bertugas di mesin tersebut. Banyak lagi konsep-konsep untuk lockout takeout, ya, bukan hanya bekerja dengan listrik. Untuk hal-hal mekanik seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ya, contoh sederhana untuk mekanik seperti di tangki, ya, ada aliran untuk bahan cairan yang masuk ke dalam tangki, itu harus dikunci, ya, di tag, dan kemudian pekerjaan dimulai. Karena kalau enggak, kalau tidak dikunci dan di tag, nanti ada yang buka katupnya dan kemudian bahan cairannya, apakah itu bahan bakar atau bahan kimia, akan masuk dan kemudian mencelakai para pekerja yang ada di tangki tersebut. Jadi lockout takeout ini bisa tidak hanya untuk aliran listrik aja, ya, tapi aliran mekanik dan aliran lainnya yang mungkin dapat menimbulkan bahaya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, kita lanjut ke yang kedua, ya. Izin bertanya, Pak, sekaligus sharing, Pak Mario. Silakan. Ya, Pak, terkait kelistrikan ini mau tanya apakah ada regulasi pemerintah yang menunjuk petugas untuk mengawasi terkait instalasi, Pak, terutama di pemakaian instalasi umum, ya, atau di rumah tangga lah misalnya. Dan nggak menutup kemungkinan kita juga ada yang di perkantoran itu kan tidak tahu nih kualitas dari pemakaian atau pembelanjaan pertama sebelum pemakaian, kualitas SNI kabelnya seperti apa, kemudian pemakaian yang tadi ada grounding tambahan jadi membuat arus itu bebannya lebih besar. Nah, itu apakah ada, Pak, petugas yang sebagai pengawasnya gitu, Pak, yang dari luar? Kan kalau di kami sendiri, Pak, misalnya inspek untuk peralatan kelistrikan hanya sebatas kabel-kabel yang di luar aja. Untuk yang di atap, di dalam dinding itu seperti apa, Pak, ya, untuk inspeknya? Makasih, Pak Mario. Kalau ini, makanya sebelum instalasi itu diserahkan untuk kepada user, itu akan dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Jadi pemeriksaan dan pengujian ini akan nanti ada dari cara teknisnya dan kemudian K3-nya. Jadi semua instalasi listrik nanti ada pemeriksaan, ya. Pemeriksaan teknisnya itu diatur oleh regulasi dari Kementerian ESDM, ya, Energi Sumber Daya Mineral. Karena kita tahu Kementerian Energi Sumber Daya Mineral ini menangani tidak hanya tambang minerba, ya, tapi juga oil and gas dan juga kelistrikan. Lalu energi terbarukan. Jadi ada 4. Nah, jadi kalau listrik, ya
ditangani oleh mereka. Makanya untuk hal-hal teknis nanti akan disertifikasi oleh SDM. Untuk hal-hal yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja K3-nya nanti oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Jadi sudah harus ada pemeriksaan dan pengujian dari dua instansi ini untuk instalasi listrik di bangunan tersebut bisa dipakai. Kalau nggak itu ya nggak boleh nggak boleh dioperasionalkan. Kalau yang sudah terlanjur ya, yang sudah ada mungkin uh, hanya apa tidak perlu lagi dilakukan pemeriksaan awal. Nah, nanti mungkin kalau untuk listrik rumah tangga, um, saya nggak tahu nih regulasinya seperti apa. Tapi kalau untuk di perusahaan, memang itu wajib secara berkala untuk dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Jadi kalau instalasi listrik di rumah tangga memang uh, mungkin ada regulasi dari SDM-nya. Nah, saya belum sampai ke situ. Apakah berapa tahun sekali mungkin nanti pemeriksaannya. Tapi selama ini yang saya ketahui, saya di rumah tangga itu jarang sekali gitu ya. Atau nggak pernah ada pemeriksaan untuk berkalanya. Kalau di perusahaan, itu memang diwajibkan ya, untuk dilakukan pemeriksaan instalasi listrik berkala, teknisnya dari SDM, kemudian K3-nya nanti dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Ya itu aja, Mas Effendi. Jadi untuk umum belum ada Pak ya? Umum ya belum tahu saya itu, karena itu Uh, kewenangan dari SDM memang. iya, karena kita khawatirkan banget di lapangan kan Pak, sering ada terjadi kebakaran, konsleting listrik gitu kan. Hmm. Jadi saya juga punya case apa namanya pengalaman kan di sebelah rumah ini sama-sama tempat tinggalnya berdekatan gitu ada kayak percikan air Pak. Ternyata itu arus bocor di dalam dindingnya dan ternyata bilangnya dulu waktu renov perumahan ini salah beli kabel Pak. Nah, jadi kembali lagi apakah dari dinas apa misalnya yang apa proses pembangunannya apakah materialnya itu sudah standar SNI atau seperti apa itu disayangkan banget waktu awal pembangunannya. Ya memang sebenarnya uh, secara logika itu harus dilakukan pemeriksaan berkala, ya. Pemeriksaan awal dan pemeriksaan berkala. Uh, saya nggak tahu nih sampai sekarang sebenarnya nggak ada pemeriksaan untuk instalasi listrik di bangunan-bangunan perumahan gitu. Harusnya ada, ya. Bukan hanya untuk di industri atau perkantoran aja kan. Nah, cuman ya sampai sekarang saya belum merasakan ada petugas yang mau meriksa gitu ya. Ya kan? Datangnya mungkin cuman konslet tagihan aja, Pak. Iya. Karena memang harus diperiksa secara berkala ya, ya untuk mencegah kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Ya. Oke, Pak. Makasih, Pak, infonya, Pak. Mungkin jadi masukan juga kita untuk dari safety-nya juga bisa mengkritisi bahwa diperlukanlah regulasi seperti itu jangan hanya untuk industri aja tentunya. Iya, Karena kita tahu banyak kantor juga apa perumahan juga difungsikan sebagai kantor. Jadi kita juga punya jejak rekam ke belakangnya untuk antisipasi kualitas dari instalasi kelistrikannya. Makasih Pak Mario. bisa sama-sama bisa Benny. Ya, jadi memang ya, cuman kalau dari dinas SDM juga harus ngecek satu persatu rumah, apalagi rumah padat penduduk. Mereka mikir gempor juga gitu ya. Karena kalau perumahan penduduk ya mungkin nggak ada bayarannya kan, ngapain orang mau bayar lagi dicek-cek gitu. Kalau perusahaan kan mungkin mereka akan bayar gitu kan. Ya susah kalau kerja gratisan gini kan. Kita juga perlu makan, mungkin mereka mikirnya gitu. Ya nggak tahu lah, nanti pemerintah ngatur regulasi seperti apa.
Semoga kita lihat juga, ya ada juga gitu ya, mungkin subsidi dari pemerintah atau gimana. Siap, Pak, siap. Mungkin PR-nya XPLN aja, Pak, itu, Pak, PR-nya. Mungkin. Tadi terobosan asuransi apakah ya kan, jadi ada ini Iya, macam proteksi awal berkala. iya betul. Benar, Oke, tesnya tidak mengganggu untuk kesehatan juga. ya sebenarnya sih tesnya nggak perlu lama. Mereka kan mungkin hanya apa ngecek dulu, akan kelihatan kan kalau ada kabel yang udah. Jadi mungkin mereka ngeceknya kalau ada keluhan aja dari ini, ya. Baru nanti perbaikan gitu. Kayak gitu aja. Kalau nggak ada keluhan ya dianggap aman-aman aja. Oke, kita lanjut ya yang materi kedua hari ini. Saya live dulu sebentar.